Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang memberikan kita nikmat waktu luang. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari era kegelapan menuju era yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang larangan bersikap ghulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakumul ghulu fid din, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Dan jauhilah oleh kalian dari bersikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ghulu berasal dari kata walla yaghullu ghuluwan, yang bermakna melampaui batas dalam ukuran. Melampaui batas yang dimaksud ialah baik itu mencela ataupun memuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita umatnya dari sikap ghulu dan mengatakan secara jelas bahwa ghulu adalah sebab kehancuran dan kebinasaan. Karena ghulu menyelisihi syariat dan penyebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Bahkan ghulu menyebabkan manusia bisa menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka. Di antara bentuk ghulu yaitu ghulu kepada orang-orang soleh dengan mengagung-agungkan mereka secara berlebihan, membangun kubur-kubur mereka, membuat patung-patung yang menyerupai mereka, bahkan sampai menyembah mereka. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ini adalah penyakit pertama yang paling besar yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambahkan kerugian baginya, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan-penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, berhala-berhala yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam kemudian diwarisi oleh orang-orang Arab setelah itu merupakan 5 orang soleh pada kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Tak kala 5 orang soleh ini meninggal, setan membisikkan kepada orang-orang untuk membangun patung-patung mereka agar mengingat ilmu-ilmu mereka dan jasa-jasa mereka. Pertama, ini belum disembah.
ketika pembuat patung telah meninggal dan ilmu agama mulai dilupakan oleh orang-orang, maka berhala itu pun disembah. Di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu apabila ada orang yang salih atau seorang hamba yang salih meninggal, mereka membangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maka mereka itu telah mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Yang pertama, fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Gulu ini ada berbagai macam. Yang paling berbahaya adalah gulu dalam akidah, yaitu gulu yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahnya, yaitu perkara-perkara akidah. Gulu dalam perkara akidah ini sangat berbahaya atau paling berbahaya karena dapat menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam atau kafir. Di antara bentuk ghulu dalam akidah yaitu berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tinggi dan indah. Ada juga yang mengingkari semuanya atau seluruhnya seperti kelompok Jahmiyah. Bahkan ada yang mentakwil atau menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Ada juga yang berlebihan dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengambil sebagian dalil. Akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti kelompok musyabbihah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kedua golongan tersebut itu adalah sesat dan menyesatkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kelompok Jahmiyah dan Musyabbihah telah keluar dari Islam. Termasuk ghulu juga adalah kelompok atau kaum Rafidhah, yaitu mereka bersikap berlebih-lebihan kepada Ali radhiyallahu an dan Ahlul Bait, serta mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Di antara hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara ibni Maryam. Fa innama ana 'abdu, faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, atau hamba Allah dan Rasulnya. Pembahasan tentang ghulu sangatlah luas. Saya akan merincinya menjadi beberapa fawaid. Yang pertama adalah bahwa syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah karena sikap ghulu yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan manusia menyimpang dan keluar dari agama Islam adalah ghulu kepada orang-orang saleh. Yang ketiga, syariat Islam dan fitrah manusia sesungguhnya menolak ghulu, karena ghulu dapat menyebabkan kehancuran dan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Yang keempat adalah dosanya orang-orang yang berilmu yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, serta membiarkan umat terjatuh ke dalam ghulu, kesyirikan dan bid'ah. Kemudian adalah hikmah dari dilarangnya membangun patung-patung adalah yaitu untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Dan yang terakhir adalah
dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berapa pentingnya ilmu syar'i itu dan bahayanya apabila ilmu itu telah dilupakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin ini saja yang dapat ana sampaikan. Segala yang benar berasal dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan berasal dari diri ana sendiri dan syaitan. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.